Halo, jumpa lagi dengan Prof Gatot di Ngotot, ngobrol bareng Prof Gatot. Teman-teman semua, di era di mana tantangan bagi para lulusan untuk mencari pekerjaan makin meningkat, di mana banyak kondisi bisnis cukup lesu dan punya kesulitannya masing-masing, seorang lulusan juga harus ditantang untuk memiliki jiwa yang dinamis dan kreatif untuk menjadi seorang wirausaha. Di BINUS University at Bekasi, kami mencoba untuk membantu mahasiswa mewujudkan impiannya, khususnya menjadi seorang entrepreneur. Di kesempatan Ngotot episode kali ini, kita akan berbincang dengan Nafla Amin Bishir, mahasiswa Bisnis Hotel Management BINUSian 2026 yang sudah mulai merintis bisnisnya di bidang mini hotel dengan brand yang bernama Kasurku. Kita akan mendengar bagaimana Nafla, atau nama panggilannya Lala, jatuh bangun dalam mempersiapkan bisnisnya dan bagaimana inspirasi apa yang ia perjuangkan untuk bisa memiliki bisnis dalam bentuk mini hotel dengan nama Kasurku. Kita simak obrolan serunya bersama tamu saya di kesempatan kali ini. Ngotot, ngobrol bareng Prof Gatot, jangan sewot, jangan adu otot, yang pasti obrolannya selalu berbobot. Yuk kita simak. Mantap. Halo, jumpa lagi bersama Prof Gatot di acara Ngotot, ngobrol bareng Prof Gatot. Kita kedatangan tamu yang spesial di kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai, boleh dong perkenalannya? Iya. Halo, saya Prof Gatot dan teman-teman semua di rumah. Perkenalkan, aku Nafla Bishir dari jurusan Business Hotel Management. Saat ini aku sedang menjalani track entrepreneurship dan bisnis aku itu Kasurku Mini Hotel. Kasurku Mini Hotel, Betul. ya. Ada nama panggilannya nggak nih, biar bisa lebih akrab panggilannya? Lala. Panggilannya Lala ya, baik panggil Lala ya. Boleh dong. Ya baik ya. Lala, terima kasih waktunya sudah berkenan buat hadir dan berbagi cerita tentang bagaimana kamu menjalani kuliah, track entrepreneurship, dan mengembangkan bisnisnya. Pertanyaan awal nih, apa sih yang membuat Lala semangat bergabung, memiliki inspirasi untuk membuka usaha? Oke, jadi awalnya itu sebenarnya memang aku dari dulu tuh selalu, mungkin kayak salah satu impian aku kali ya, aku tuh selalu pengen banget punya usaha. Cuman memang aku belum tahu di bidang apa aku akan membuat usaha ini gitu loh. Nah terus habis itu ini sebenarnya agak berhubungan sih sama aku masuk BHM. Aku ngerasa awalnya aku kalau pilih BHM itu karena aku tuh suka praktek. Setelah aku masuk, aku ngerasa kayak kayak potensi aku di sini deh. Kayaknya aku bisa deh buat bisnis yang kayak related to jurusan aku gitu loh. Sampai akhirnya aku cerita ke keluarga dan lain-lain, semua support. Akhirnya aku buka Kasurku ini. Oke, ya. Itu sih. Jadi memang dari awal sudah punya cita-cita atau keinginan ya. Betul, untuk membuka dari usaha dulu banget. ya, dari dulu banget. Kalau sebelumnya pada saat kuliah, mungkin pada saat SMA, SMP atau SD, ada nggak usaha kecil-kecilan yang coba dirintis, coba diawali gitu sampai akhirnya sekarang mengembangkan bisnis seperti ini? Pernah nggak? Jujur belum pernah. Belum Ini pernah. benar-benar first experience aku. First experience ya. Iya. Iya. Nah, salah satunya karena terdorong oleh jurusan yang Lala sedang ambil saat itu, Business Hotel Management. Kenapa sih sukanya praktek? Kenapa sih suka sesuatu yang berkaitan dengan misal tadi hospitality dan berkaitan dengan hotel? Kenapa? Oke, jadi ini aku ngambil kesimpulan ini karena aku ngerasa sepanjang aku sekolah, mungkin aku tuh tipikal yang kayak aku bakal lebih cepat bosan kalau misalnya aku cuma kayak duduk, aku diem, pasif gitu ya. bener-bener pasif. Iya, aku tuh suka momen kayak dimana aku tuh bisa kayak doing something gitu loh. Iya, gitu sih. Makanya kayak aku pikir BHM ini jurusannya banyak prakteknya, kayak aku cocok deh. Cuman setelah aku masuk BHM juga ternyata aku gak cuma suka prakteknya sih, aku suka semuanya sih ujung-ujungnya. Suka semuanya ya. Suka semuanya sih, aku enjoy juga. Maksudnya di mata kuliah yang non prakteknya juga aku enjoy banget sih. Iya, yang berbicara mengenai konsep, teori, ternyata aku juga suka sih. juga suka ya. Nah, akhirnya kemudian terinspirasi membuka usaha dengan brand yang namanya Kasurku ini. Betul.
apa yang mendorong nih, kita cerita mengenai Kasurku, inspirasinya gimana, dan kemudian kenapa akhirnya memilih buka mini hotel? Jadi pada awalnya rencana aku sebenarnya bukan buat mini hotel, tapi aku mau buat kapsul hotel. Kapsul hotel awalnya. Cuman aku riset dulu kan, cukup panjang sih sebenarnya. Aku riset dulu dan aku ngerasa kayaknya konsep kapsul hotel itu tuh kayak belum tepat deh untuk diterapkan ke bisnis aku, karena aku ngerasa masih banyak orang yang claustrophobic dan lain-lain. Aku juga mikirin semisalnya mau ada keluarga, pasangan yang mau datang, kayak bakal sulit kalau misalnya hotel kapsul. Terus habis itu aku mikir, oh kenapa nggak aku buat aja mini hotel gitu loh, nggak besar tapi juga nggak kapsul gitu, jadi orang tetap bisa nginap di situ dengan nyaman, nggak sempit gitu sih, Ser. Akhirnya ya udah, akhirnya aku buat mini hotel itu, dan kebetulan memang orang sekitar aku tuh support banget, jadi ya aku jadi nggak ragu gitu loh untuk pilih ini. Dan memang orang tua aku tuh selalu bilang untuk kayak usahain ilmu yang sudah kamu dapat dari kuliah itu benar-benar bisa kamu terapkan di kehidupan kamu di masa depan gitu loh. Jadi carilah pekerjaan ataupun usaha yang memang berhubungan dengan jurusan yang kamu pilih. Jadi support juga ya orang sekitarnya. Selain tadi dari konteks semangat, dukungan orang terdekat, apa yang dilakukan untuk mensukseskan bisnis ini? Kalau dari orang tua aku, kebetulan papaku tuh arsitek, jadi papaku tuh support untuk buildingnya tuh semua beliau yang desain. Iya itu sih, terus juga dibantuin desainnya ya. Jadi aku udah terima beres kalau soal itunya. Aku tinggal mikirin ya konsep dan manajemennya aja. Iya, jadi mikirin konsep dan juga bagaimana pelaksanaannya ya. Betul. Kalau dibicara mengenai desain, bisa di-spill dong desainnya gimana nih mini hotelnya, Lala? Untuk desainnya sebenarnya cukup minimalis, tapi juga ya aku ngerasa comfort sih, comfort, minimalis, juga cukup kekinian juga sih menurut aku. Iya. Jadi dibantuin desain sampai seperti itu ya. Ya. Nah, kalau tadi bicara mengenai bahkan sempat riset ya bahwa konsepnya tidak kapsul, tapi juga nggak yang besar, jadi kompromi tengah-tengah mini hotel misalnya. Sampai kemudian desainnya sudah ada, konsepnya keunikan. Kira-kira target pasar yang dituju, yang ingin Lala dapatkan itu seperti apa modelnya? Untuk target pasar yang ingin aku garap ya. Untuk target pasarnya itu kenapa akhirnya aku memilih mini hotel, karena pertama aku ngerasa itu gak akan, kalau kapsul hotel mungkin terlalu segmented ya menurut aku ya. Dengan aku buat mini hotel ini, aku berharap mungkin aku bisa menggarap pasar yang lebih luas gitu loh, mulai dari business trip, orang-orang yang lagi cari penginapan affordable, keluarga kecil mungkin, pasangan, itu sih menurut aku. Iya. Jadi memang mereka yang memang mencari keseimbangan antara tempat buat beristirahat, tapi juga ada kepentingan lainnya, bisa buat jalan-jalan, business trip dan seterusnya ya. Itu yang kemudian dilihat. Wow, menarik. Nah, kemudian kalau lihat dari sisi namanya nih gitu ya, pilihannya kenapa jatuh ke Kasurku gitu? Kalau namanya kenapa Kasurku, karena aku ngerasa kasur itu sebenarnya tuh aspek utama yang aku jual dari bisnis ini gitu loh. Orang tuh membayar untuk tidur di kasur itu. Jadi aku pikir kayaknya Kasurku lucu deh, karena itu sebenarnya nyambung banget gitu loh sama ya bisnis aku gitu sih. Aku ngerasa orang tuh bayar untuk itu, untuk tidur di situ. Gitu sih. Jadi representasi bahwa memang kamu memberikan kasur untuk orang beristirahat dan kenyamanan yang didapatkan ya. Betul. Sudah berapa lama sih bisnisnya? Untuk Kasurku ini sendiri tuh baru buka di awal April. Awal April jadi ya, masih 2025. Masih baru banget. Tergolongnya ya. Dan perkembangannya sejauh ini gimana dari April sampai di periode saat ini, kalau Lala melihatnya bahwa tren yang positif, yang baik, atau ada hal-hal lainnya gimana? Untuk perkembangannya sih menurut aku alhamdulillah banget ya. Maksudnya terus meningkat setiap bulannya juga. Aku targetnya selalu aku naikkan. Dari misalnya yang April awal buka tuh aku masih pikirannya, aku sekarang nih fokus nyari feedback aja dari customer, apa yang sebenarnya sampai sekarang juga masih sih. Cuman di awal itu tuh aku lebih fokus ke situ, kayak apa ya yang customer suka, apa yang perlu aku tambahin, apa yang perlu aku kurangin gitu loh. Sampai di bulan Mei kemarin, di situ tuh aku baru mulai untuk targetin tim aku tuh untuk mulai
naikin okupansinya gitu. Ya. Bulan sekitar bulan Mei ya, terus Iya, betul. berkembang ya. Nah, ketika prosesnya dari April sampai sekarang, apa yang paling menjadi tantangan? Apa yang Lala rasa bahwa aduh ini kayaknya berat banget apa? Sebenarnya kalau tantangannya menurut aku tuh mungkin lebih berat pada saat perencanaannya sih. Perencanaannya ya. Iya, karena aku masih sambil kuliah kan. Jadi menurut aku malah di situ yang lebih berat karena aku tuh harus aku kuliah, pulangnya aku ngecek ke sana, ini itu. Aku harus bagi waktunya cukup sulit sih menurut aku dibandingkan pada saat sudah opening itu kan semuanya maksudnya sudah jadi lah gitu. Aku sudah punya manajemen yang baik dan lain-lain. Tugas aku sudah tinggal jadi ibaratnya supervising mereka aja. Supervising ya, justru di awal pada perencanaan Iya, itu yang berat malah itu yang berat. Ya, oke. Kalau tadi mengenai tantangan dan kondisinya, nah terus sampai sejauh ini sudah berhasil punya tim, berjalan bisnisnya, pengalaman apa yang paling mengesankan atau apa membuat kamu, aduh nih asik banget, keren banget, apa yang paling saat mengembangkan bisnis ini? Kalau saat mengembangkan bisnis, menurut aku yang paling asik itu aku ngerasa aku punya tim dari yang awalnya mungkin gak saling kenal sampai akhirnya sekarang solid banget. Kita bisa saling tukar pikiran, saling ngasih ide. Aku ngerasa kayak mereka tuh punya perasaan memiliki juga sih. Itu yang kadang buat aku kayak terharu gitu. Aku seneng banget dibantu gitu, kayak mereka tuh ikut mikirin gimana ya supaya kayak gini, gimana ya supaya lebih baik gini. Itu cukup mengesankan sih untuk aku. Jadi sih. punya kekompakan ya, bahwa timnya untuk mengembangkan bisnis sama-sama, dan itu feeling yang luar biasa bagi kamu ya. Karena aku bener ngeliat banget dari awal kayak ya mungkin mereka belum terlalu solid gitu sampai sekarang solid banget. Jadi itu cukup membuat aku terharu sih. Ya, menarik ya. Dalam waktu beberapa bulan ini kamu bisa mendapatkan banyak hal. Nah, terus saat ini kamu juga masih kuliah, ambil track enrichment entrepreneurship gitu. Seberapa besar sih bantuan dengan memilih track entrepreneurship itu membuat kamu menjalankan bisnis ini? Seberapa signifikan, seberapa penting? Aku ngerasanya dengan aku memilih track ini itu buat apa ya, kayak hari-hari aku lebih terarah aja sih. Dapat bantuan sudah pasti. Aku juga punya logbook yang harus aku isi setiap harinya. Jadi setiap hari tuh pasti aku lebih produktif aja gitu loh, karena aku tahu aku harus isi ini gitu. Terkosong aku ngapa-ngapain. Iya, jadi terus juga kalau misalnya aku lagi bingung atau apa, aku tuh punya tempat untuk berkonsultasi gitu loh. Ngerasa bisa ditangani oleh profesional gitu sih. Ada site supervisornya, ada dosen pendamping, jadi teman diskusi. Masukan dari dosen pendamping yang paling signifikan berarti buat kamu dalam ngembangin bisnis ini apa? Banyak sih kalau itu, karena aku misalnya ada, tapi yang paling aku ingat di awal-awal sih, pada saat aku baru buka tuh beliau Serido, beliau support banget, bener-bener kayak proud juga, bantuin, ngasih saran, masukan dan lain-lain gitu sih. Iya. Jadi banyak hal yang diberikan pada saat persiapan itu menjadi pelengkap bagi kamu ketika menjalankan bisnisnya. Wah, asik. Nah, terus bagi waktunya gimana tuh kalau kayak gitu? Pada saat perencanaan? Pada saat kamu sekarang lagi ambil track entrepreneurship ini? Nah, untuk pada saat sekarang ini, jadi waktu itu Serido bilang, kalau misalnya memang kamu bisnisnya sudah berjalan, Serido bisa kompromikan gitu. Misalnya aku tidak selalu harus hadir ke kampus, yang penting aku update di logbook dan lain-lain gitu sih. Jadi sekarang aku udah nggak terlalu hektik di kampusnya sih, lebih hektik di hotelnya sendiri. Hotel ya, dengan tadi terus memberikan update dan kemudian perkembangan ya. Betul, tetap isi nggak ngilang begitu aja ya. Iya dong, itu harus isi logbook. Itu harus isi logbook ya. Ya, yang menarik selanjutnya gini, Lala, bahwa orang cukup banyak memandang bahwa pasca COVID-19 yang namanya bisnis hospitality, hotel dan juga tourism sepertinya masih belum ada recovery gitu ya, belum ada perbaikannya. Tapi kemudian Lala memutuskan tetap percaya bahwa sepertinya ada peluang di sini. Nah, gimana Lala melihat industri ini secara umum sehingga harus kemudian mengambil keputusan untuk membuka usaha di bisnis ini? Sebenarnya kalau aku sendiri justru malah mikirnya hospitality itu menurut aku salah satu bisnis yang gak akan ada matinya kalau aku ngelihatnya. Sampai kapanpun orang akan selalu butuh tempat untuk menginap,
selalu perlu tempat untuk makan dan lain-lain. Rekreasi, Jadi healing. Betul. Jadi aku ngeliatnya tuh COVID tuh cuman kayak apa ya? Dia tuh ya musibah sementara aja lah gitu loh. Tapi apakah bisa saya mati? Menurut aku enggak gitu. Akan terus berkembang lagi. Apalagi kan sekarang alhamdulillah kita udah bisa terlepas dari COVID-19 gitu loh. Menurut aku cukup naik lagi sih. Itu keyakinan yang kamu miliki ya. Karena orang pada akhirnya juga nggak mungkin terus-menerus bekerja. Mereka butuh liburan, butuh rekreasi ya. Atau bahkan ketika orang yang melakukan bisnis trip juga mereka butuh penginapan. Betul. Menarik. Nah, terus seandainya kamu punya kesempatan buat sampaikan ke teman-teman mahasiswa yang lain ya, kira-kira apa sih yang harus mereka miliki atau persiapkan untuk memulai bisnis gitu sehingga mereka bisa mengikuti jejak kamu? Oke, mungkin kalau dari aku pertama mereka harus berani ya, harus berani, harus punya tekad yang kuat. Semisal memang kalian sudah punya planning yang matang, jangan takut untuk dilaksanakan gitu loh. Bukan berarti asal-asalan juga ya, tapi intinya jangan takut duluan sebelum memulai gitu loh. Jangan takut jatuh sebelum memulai karena nggak akan mulai-mulai menurut aku. Aku tuh kalau aku pribadi mungkin aku mikirnya kayak jalan aja dulu. Yang penting kita sudah persiapan dengan matang gitu loh. Kalau terburuknya nauzubillah aku memang tidak mendapatkan yang terbaik, aku take it itu ya udah as my lesson aja gitu sih. Oh, menarik banget ya. Jadi jika ada sesuatu segera saja dimulai. Betul. Jangan takut gagal. If only it have to be a failure, you'll take it as a lesson ya. Jadi pembelajarannya ya. Itu yang kemudian semangatnya untuk terus bisa berkembang gitu ya. Nah, selanjutnya tadi dari awal Lala sudah ingin berbisnis, ingin menjadi entrepreneur. Apa sih makna entrepreneurship itu bagi Lala? Menurut aku setelah aku menjalaninya sendiri, sebenarnya belum terlalu lama, tapi mungkin aku bisa bilang ini, aku ngerasa entrepreneurship itu nggak sesimpel kayak kamu buka bisnis terus udah gitu loh. Tapi itu lebih ke kamu harus berkomitmen kalau kamu tuh siap untuk melakukan pembelajaran yang panjang, gak ada hentinya. Kamu harus siap membuat keputusan secara terus menerus tanpa adanya suatu kepastian gitu sih. Jadi benar-benar harus berani banget. Menurut aku itu suatu hal yang sangat besar resikonya, tapi juga sangat enjoy dijalaninnya gitu sih. Di suatu perjalanan yang mungkin ya nggak semua orang bisa kuat dan tahan menjalaninya karena tadi ada risiko, ada tantangan dan ketidakpastian ya. Menarik banget nih. Nah, kalau dilihat lebih lanjut tadi kira-kira ada 3 kata apa yang menggambarkan diri Lala sebagai seorang entrepreneur di bidang hospitality dan perhotelan ini? 3 kata ya. Mungkin percaya diri, berani, sama kuat kali ya. PD, berani, kuat ya. Percaya diri, berani dan kuat ya. Konsisten dengan gambaran kamu tadi bahwa entrepreneurship itu seperti apa ya. PD, berani dan kuat. Oke, menarik. Nah, ada orang yang paling berpengaruh nggak sih dalam mengasah jiwa entrepreneurship kamu sampai tadi bisa mendorong kamu buat jadi pribadi yang PD, berani dan kuat? Ada, itu papa aku sih. Papamu ya? Iya, karena aku dari dulu benar-benar lihat beliau as benar-benar my role model banget. Aku benar-benar terinspirasi banget dari beliau. Dari dulu memang sudah bertekad dan berkarir di dunia entrepreneur gitu sih. Jadi aku dikasih dorongan, motivasi yang cukup banyak, baik, dan bikin aku jadi kuat sih. Oh iya. Jadi inspirasinya adalah papamu ya. PD, berani dan kuat. Tapi kan kadang ada titik di mana kamu merasa ingin menyerah, ingin merasa kamu bebannya terlalu berat. Pernah nggak kamu ada di fase tersebut dan gimana caranya kamu bisa bangkit? Sebenarnya kalau misalnya dibilang sampai ingin menyerah banget, mungkin belum pernah ada ya. Tapi kalau misalnya capek gitu pasti ada. Cuman kebetulan memang aku tuh orangnya gak terlalu ambil pusing gitu sih, Sir. Jadi kalau misalnya aku lagi capek atau apa, ya aku bisa lakuin suatu hal yang membuat aku senang gitu. Entah aku pergi ngapain, abis itu pulang aku udah lupa lagi sama yang buat aku capek. Simple itu sih sebenarnya, aku kayak nggak terlalu gampang pikiran gitu orangnya. Oh, nggak overthinking ya. Jadi kamu orangnya nggak overthinking dan nggak negative thinking atau netting ya. Oke. Jadi kamu gampang aja
coba buat switch off dari kesulitan dan hal yang tadi, terus cari sesuatu buat menghibur kamu, jadi kembali jadi semangat ya. Wah menarik nih, ini satu hal yang para mahasiswa yang lainnya harus tiru nih, karena sekarang makin sering, apalagi dengan gejolak sosial media dan informasi di luaran, sering overthinking, kemudian nggak mau lakukan hal yang produktif gitu ya. Sibuk scroll, lupa untuk lihat goals gitu. Ya baik, selanjutnya Lala, kalau misalnya kamu bukan jadi mahasiswa BHM dan juga bukan jadi entrepreneur, ada nggak profesi lainnya dan juga jurusan yang lain ingin kamu kejar? Ada, aku tuh mungkin ya kalau aku bukan mahasiswa BHM, mungkin aku akan jadi mahasiswa psikologi dan aku mau ngajar anak TK. Aku suka banget anak kecil, aku suka sosial gitu sih. Aku pengen banget jadi guru TK. Jadi guru TK ya. Iya, atau jadi kayak volunteer. Kegiatan sosial gitu-gitu, aku suka banget sih. Iya. Jadi ketemu dengan komunitas anak kecil ya, itu harapannya. Oh, menarik sekali ya. Nah, dalam konteks tadi ada nggak, karena tadi kamu punya keinginan kuat untuk mengembangkan bisnis dari lama, ingin terinspirasi oleh papamu dan seterusnya, ada nggak rutinitas yang kamu jalani sejak kecil yang kemudian itu berpengaruh dan membentuk mindset kamu untuk jadi Lala yang sekarang? Mungkin ini lebih ke apa yang biasa ditanamkan ke otak aku sih. Memang dari dulu tuh keluarga aku selalu mendorong aku untuk menjadi entrepreneur sih. Dari dulu tuh selalu dibiasakan untuk berpikir seperti itu gitu loh. Kayak aku selalu dibiasakan untuk kamu tuh harus punya jiwa entrepreneur gitu loh, gitu sih paling. Jadi itu membuat pas aku udah masuk kuliah, aku semakin besar gitu loh, udah ketanam aja gitu di otak aku, kayak aku nih harus jadi entrepreneur gitu. Iya. Jadi kebiasaan itu yang terus terjaga sampai kemudian kamu memiliki semangat yang kuat untuk berada di titik ini. Oke. Nah, yang selanjutnya lagi Lala biasanya hobinya apa selain tadi sibuk kotak-atik, ketemu dengan anak kecil, bertemu dengan masyarakat, hobinya apa seharian? Aku suka baca novel. Aku suka kalau olahraga, aku lagi suka tenis. Bukan paddle, tenis ya? Paddle juga sih. Ya itu sih sekarang kalau hari-hari aku. Kalau nonton suka juga. Nonton suka ya. Nah, kalau semisalnya nonton dalam konteks serial Netflix, kira-kira bisnis kamu ini dijadikan serial Netflix, cocoknya dimasukin genre apa nih? Mungkin aku bakal buat dokumenter kali ya. Dari awal aku perencanaan sampai sekarang akhirnya bisa buka, mungkin dokumenter deh. Iya, sifatnya dokumenter ya, untuk mencatat dan memvisualisasikan sampai kamu berada di titik ini. Iya. Kalau tadi memvisualisasikan dari awal sampai di titik ini, kamu punya impian besar nggak? Kasurku ini, mini hotel kamu akan jadi seperti apa? Punya. Aku berharap dalam beberapa waktu ke depan, beberapa tahun ke depan, aku harap kasurku bisa ekspansi, bisa semakin luas lagi, ada di banyak kota, jadi andalan semua orang kalau misalnya nyari penginapan di manapun. Ya, gitu jadi sih. punya obsesi dan keinginan untuk terus berkembang, makin besar, makin luas, makin bisa menjangkau banyak kalangan ya. Menarik. Jadi dengan demikian ya, cita-cita kamu bisa tercapai menjadi seorang entrepreneur yang sukses ya. Amin ya. Nah, ketika kamu tadi Pak Gatot cerita mengenai tantangan yang paling menyulitkan, yang membuat kamu menyerah. Nah, kalau dalam beberapa bulan yang mengelola kasurku, ada hal yang kocak nggak gitu ya, yang lucu atau membuat kamu, kok bisa ya gitu ya dalam mengelola kasurku ini? Ada sih, ada dua, mungkin aku ceritain dua ya. Kalau yang pertama itu aku pernah nemuin ada customer, ibu sama anaknya, dia baru check-in 1 jam sebelum check-out. 1 jam? Nggak tahu. Iya. Atau mungkin kejebak macet kali ya. Atau salah lihat tanggal ya? Nggak tahu, mungkin kali ya, tapi beneran check-in, terus check-out sejam kemudian. Terus satu lagi juga, waktu itu aku pernah di sosial media ada yang komen kayak, sering lewat tapi kirain jualan kasur gitu. Kayak namanya kasurku ya, ternyata video hotel ya. Iya.
Jadi selain tadi pengalaman seru, kamu juga ada komentar di sosial media. Menurut kamu seberapa penting sih sosial media itu untuk bisa mengangkat profil atau mengembangkan bisnis kamu? Oh, itu penting banget sih. Kayak itu menurut aku sekarang aspek utama di marketingnya Kasurku sih. Aku lagi terus ngembangin karena sekarang menurut aku ya cuma dengan sosial media kita bisa menggapai maksudnya seluas itu segmen pasarnya sih. Yeah. Jadi berpengaruh banget sosial media. Iya, dan sangat kamu gunakan ya untuk menjangkau calon customer yang kamu incar ya. Terakhir dari obrolan kita di hari ini, Lala, kalau kamu bisa menulis surat untuk diri kamu Lala 5 tahun yang akan datang gitu ya, apa yang akan kamu sampaikan pesannya? Aku harap aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik, berkembang, terus juga Kasurku insya Allah sudah semakin banyak cabangnya, sudah di mana-mana, sudah lebih dikenal oleh orang. Ya itu sih paling aku mau jadi, ya semoga aku bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Ya, yang jadi berkembang baik secara pribadi dan juga bisnis ya. Ya, luar biasa sekali. Terakhir untuk sebagai penutup, Lala, kamu ingin menyampaikan sesuatu buat teman-teman mahasiswa atau penonton yang ngotot dan juga YouTube-nya Binus TV untuk Kasurku? Boleh kamu bilang? Boleh, ya. Halo semuanya, jadi untuk kalian yang sedang cari penginapan di sekitar Bekasi, daerah Sumarekon, bisa datang ke Kasurku. Kita ada di berbagai macam platform, ada di Traveloka, tiket.com, bisa juga melakukan pemesanan secara langsung. Itu sih. Terima kasih Lala, luar biasa, kebanggaan kita mahasiswa Binus Bekasi, program bisnis hotel manajemen yang sekarang mengembangkan usahanya lewat track entrepreneurship, bisnis mini hotel Kasurku. Sukses Lala, terima kasih sudah hadir di Ngotot. Sukses selalu. Ya, makasih.